Hong wilahing sekaring bawana langgeng. Om Swastiastu. Rahayu, rahayu, rahayu sakung dumadi ingkang sayekti. Salam sejahtera untuk semua sedulur, semua saudara, sebangsa setanah air Indonesia, Nuswantara dimanapun berada. Di konten video ini, di episode pertama, kita merangkum mengenai ajaran Tirta dari Pulau Bali. Tapi sebelumnya di-subscribe dulu channel Sancaya. Jangan lupa dijempol, di-like, dan selamat mengikuti sampai selesai. Dan untuk mendukung channel Sancaya, kami berharap komentar-komentar positif dari saudara, dari sedulur semuanya. Dan jika ada pertanyaan mengenai rangkuman, pembahasan bisa ditulis dalam kolom komentar. Kami pasti menanggapi dengan membuat konten video khusus tanya jawab. Terima kasih. Di dalam masyarakat Hindu Bali yang sudah berlangsung sejak lama, setiap terdapat sumber air atau disebut pertirtaan dipercayai disemayami oleh kekuatan dewata sebagai manifestasi cahaya suci Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Hyang Widiwasa. Dan kepercayaan tersebut terus berlanjut hingga sekarang. Kebudayaan Bali sebagian besar merupakan kebudayaan yang turun-temurun, seperti contohnya kebudayaan Bali yang mengembangkan kepercayaan bernama agama Hindu atau Hindu Tirta. Dan ajaran ini bukan seperti kepercayaan Hindu di India, karena berdasarkan nama ajaran tersebut diketahui bahwa masyarakat Bali sangat mengutamakan penggunaan air suci atau tirta dengan merawat dan menjaga sebaik-baiknya di tiap-tiap sumber-sumber mata air. Penggunaan air suci atau tirta tersebut pada masyarakat Bali dari masa lalu hingga masa kini nampak sangat jelas diimplementasikan pada beberapa kebudayaan Bali seperti pemanfaatan air untuk berbagai keperluan. Ajaran tirta mulanya berkembang di kisaran abad ke-9. Dikala itu di Bali masih kental akan agama kepercayaan. Aliran kepercayaan yang disebut Gama Tirta ada pada periode Bali Mula, lalu berkembang pada masa Warma Dewa. Perlu diketahui di periode Bali Mula, waktu di mana Pulau Bali masih menyatu dengan Pulau Jawa. Dari informasi sumber-sumber yang kami dapat, konon di kisaran 45.000 tahun sebelum Masehi, ternyata di Bali sudah terdapat kebudayaan purba, dan kebudayaan tersebut bernama kebudayaan Pecatu. Kemudian berlanjut di kisaran tahun 2000 sebelum Masehi. Terdapat lagi kebudayaan purba dan kebudayaan tersebut bernama kebudayaan Gilimanu. Sampai akhirnya kemudian Gama Tirta masuk ke Pulau Bali. Gama Tirta tercatat dalam prasasti Panempahan yang rangka pembuatannya jauh sebelum Majapahit menampakkan kaki di Pulau Bali. Pendiri Wangsa Warma Dewa ini adalah Sri Kesari Warma Dewa. Dan menurut riwayat lisan turun-temurun yang berkuasa sejak abad ke-10, namanya disebut-sebut dalam prasasti Belanjong di Sanur dan menjadikannya sebagai Raja Bali pertama yang disebut dalam catatan tertulis. Menurut prasasti ini, Sri Kesari adalah penganut Buddha Mahayana yang ditugaskan dari Jawa untuk memerintah Bali. Dinasti inilah yang kemudian memiliki hubungan dekat dengan penguasa kerajaan Medang di periode Jawa Timur pada abad ke-10 hingga ke-11. Di masa Warma Dewa ini, tidak hanya kepercayaan dan ajaran Gama Tirta saja yang berkembang, namun juga ada kepercayaan Siwa Sidanta, Pacupata, Boda, Bhairawa, Brahmana, Waisnawa, Resi, Sora Ganeca, dan aliran-aliran kepercayaan tersebut masih jelas terlihat di situs cagar budaya pura di sekitar Sungai Pakerisan dan Sungai Petanu yang mengampit tapak siring. Sejarawan sekaligus pengamat budaya I Gede Arya Danupalguna memaparkan selain prasasti Panempahan, peninggalan sejarah yang menggambarkan keberadaan Gama Tirta tercatat juga dalam arca Ganesha dan Siwa yang ditemukan di Pulau Panaitan. Diperkirakan dari abad pertama setelah Masehi. Dahulu ketika Bali masih dikatakan Bali Mula, agama Hindu disebut Gama Dharma atau Gama Tirta. Karena dalam setiap struktur kegiatan agama Tirta selalu menggunakan sarana air sebagai media peribadatan, di mana air sebagai sumber hidup dan kehidupan manusia. Gama Tirta adalah praktek agama Hindu yang umumnya diamalkan oleh mayoritas suku Bali di Indonesia.
Sedangkan agama Hindu Bali merupakan sinkretisme dari agama Hindu aliran Siwa, lalu kepercayaan Waisnawa, kepercayaan Brahma dengan kepercayaan asli suku Bali. Awalnya diceritakan dulu semua aliran yang berada di Bali ini berdiri dengan kepentingan dan prinsip masing-masing. Lalu suatu ketika terjadilah perpecahan di antara berbagai aliran kepercayaan tersebut. Dan akhirnya diadakanlah pertemuan atau paruman yang disebut Batanyar. Pertemuan tersebut dilakukan di pura yang dinamakan Pura Samuan III, yang kala itu dipimpin oleh seorang empu yang bernama Empu Kuturan. Alhasil dari pertemuan tersebut terjadilah penyatuan antar aliran ditandai dengan lahirnya ajaran Trihita-Karana. Dalam lontar Empu Kuturan dinyatakan bahwa Empu Kuturanlah yang menganjurkan kepada raja untuk menata kehidupan di Bali manut linggih Sang Hyang Aji, artinya menata kehidupan berdasarkan ajaran kitab suci. Trihita-Karana mengajarkan kepada manusia untuk menjaga hubungan harmonis dengan Sang Pencipta Ida Sang Hyang Widiwasa, dan disebutnya Parahyangan. Juga hubungan harmonis dengan sesama manusia dan disebutnya Pawongan, serta hubungan harmonis dengan alam semesta dan disebutnya Palemahan. Unsur-unsur Trihita-Karana itu juga terdapat dalam kitab suci Bhagavad Gita, yang arti kurang lebihnya, pada zaman dahulu Raja Pati menciptakan manusia dengan yatnya dan kemudian bersabda, dengan ini engkau akan berkembang dan akan menjadi kamaduk dari keinginanmu. Konsepsi dasar Trihita-Karana tercantum dalam kitab suci Bhagavad Gita. Dinyatakan bahwa yatnya lah yang menjadi dasar hubungan Tuhan Yang Maha Esa atau disebut Prajapati, kemudian dengan manusia atau disebut praja, dan dengan alam atau disebut kamaduk. Yatnya sendiri berasal dari bahasa Sangskerta, yaitu dari akar kata yats yang berarti korban. Yatnya dapat diartikan korban suci dengan tulus ikhlas. Kemudian berikutnya tentang Udayana Warmadewa. Dalam prasasti Bebetin berangkat tahun 989 Masehi disebutkan nama lengkap dari Raja Udayana adalah Sri Dharma Udayana Warmadewa. Kata Warmadewa yang berarti Raja Pelindung untuk kesejahteraan rakyat. Warma berarti pelindung dan Dewa berarti sinar suci, petunjuk atau zat atau daya dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita temui juga dalam prasasti Belanjong Sanur berangkat tahun 913 Masehi. Pada prasasti tersebut tersurat nama Sri Kesari Warmadewa. Dapat diduga bahwa Udayana Warmadewa ini adalah keturunan dari Kesari Warmadewa, dan raja-raja dengan gelar Warmadewa tersebut ternyata diperkirakan berasal dari Pulau Sumatera. Dan sementara itu Udayana Warmadewa memperistri seorang wanita bernama Guna Priya Dharma Patni. Namanya semula ini ketika masih di Jawa Timur adalah Mahendra Datta. Beliau adalah keturunan dari Raja Sindok yang memerintah tahun 929 sampai 947 Masehi. Dalam prasasti Kalkuta, nama Abhiseka Sindok adalah Sri Isana Tunggawijaya, dan terkenal dalam sejarah memindahkan pusat kekuasaan pemerintah Mataram kuno dari Jawa Tengah ke daerah Jawa Timur pada tahun 929 Masehi. Dan dari perkawinan Udayana dan Guna Priya Dharma Patni tersebut lahirlah 3 orang putra masing-masing bernama. Yang pertama Airlangga, kemudian Marakata, dan yang paling bungsu bernama Anak Wungsu. Di kemudian hari Airlangga inilah yang nanti juga turut menyebarkan Gama Tirta di Pulau Bali sampai dengan sekarang. Kembali lagi pada Gama Tirta Bali. Namun sebelumnya di subscribe channel Sancaya dan jempolnya, like-nya jangan lupa. Terima kasih. Lanjut. Pakem Gama Tirta yaitu mengajarkan manusia untuk memurnikan dirinya melalui proses yatnya. Seperti pernyataan leluhur kita dahulu, mayatnya adalah mayasa. Itulah inti pemurnian, seperti air yang kotor jika didiamkan maka kotoran akan mengendap
dan terlihatlah kemurnian air. Tirta itu sendiri adalah air suci. Maksudnya yaitu air dari sumber-sumber pertirtaan yang kemudian melalui rangkaian proses upacara-upacara keagamaan, dari proses pembacaan mantra Weda, sehingga air yang disebut tirta mampu menumbuhkan perasaan dan pikiran suci di antara kekotoran fisik dan spiritual pada tubuh manusia. Kata tirta juga merupakan simbolis dari pembersihan yang dinamakan Tri Pramana, Bayu, Sabda, dan Hidup. Tirta juga berasal dari akar kata yang berarti Triyate Anena atau diseberangkan. Dengan kata lain, manusia yang diseberangkan dari lautan dosa menuju pada penyucian diri melalui jalan yang disebut sebagai jalan Tirta Yatra. Selain itu, tirta juga berarti air kehidupan atau nektar. Kemudian bisa diartikan manusia-manusia yang mencapai kesucian diri. Dan umumnya beliau-beliau ini berada di tempat-tempat yang dekat dengan pertirtaan. Dan masih banyak lagi pandangan-pandangan mengenai arti dari ajaran tirta. Kaitannya dengan air, tirta ini bukan sekedar air biasa yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang membedakan adalah prosesnya. Karena tirta ini materi sakral yang mampu menumbuhkan perasaan dan atau pikiran suci dari kekotoran fisik dan spiritual, sehingga merupakan simbolis pembersihan dari bayu, sabda, dan idep. Kesucian tirta hanya dapat dibuktikan jika diyakini sebagai sarana atau materi dalam agama, di mana di dalam terdapat kekuatan spiritual para dewa sebagai manifestasi cahaya-cahaya suci, kekuatan dari Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Hyang Widiwasa. Oleh karena itu, masyarakat Bali pada umumnya meyakini bahwa tirta merupakan wujud nyata karunia Tuhan untuk memberkati hidup manusia menuju kesucian dan keselarasan. Ya, demikianlah rangkuman singkat mengenai Gama Tirta yang sudah berkembang dari masa raja pertama di Bali yang bernama Sri Kesari Warmadewa sampai dengan sekarang. Di video selanjutnya nanti kita akan membahas lebih detail mengenai Gama Tirta yang bersumber dari lontar-lontar. Rayu Sagung dumadi ingkang saiti. Salam sejahtera untuk semua sedulur, semua saudara sebangsa setanah air Indonesia, Nuswantara dimanapun berada. Bhinneka Tunggal Ika Panhono Dharma Mangra. Rayu Sagung dumadi ingkang sayekti.